Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal iman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 11 At-Taghabun. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali seizin Allah. Yang beriman kepada Allah maka Allah hidayahi hatinya, dan Allah Maha tahu akan segala sesuatu. Musibah itu kullu ma yasu'ul insan fi nafsih wa malih wa waladih. Itu definisinya. Segala sesuatu yang buruk bagi manusia, yang menimpa manusia, apakah pada dirinya, hartanya, anak-anaknya, keluarganya. Intinya musibah adalah segala sesuatu yang mengganggu, menghadirkan ketidaknyamanan. Itu semua masuk kategori musibah. Nah, Allah ingatkan dalam ayat ini semuanya terjadi atas izin Allah. Sababun nuzulnya, kata orang musyrik, kalau memang orang Islam itu benar, harusnya mereka dilindungi dong oleh Allah. Nggak boleh ada masalah. Kan katanya nyembah Tuhan yang benar. Terus Tuhan ngapain aja kok dibiarin orang Islam berantakan? Semisal pertanyaan, kenapa Allah membiarkan orang Palestina terbunuh, digenosida dan sebagainya. Nah, ini jawabannya. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah. Ya, justru Allah yang berkehendak itu terjadi, bukannya Allah membiarkan. Ya, jadi mikirnya kebalik kalau gitu. Maka mukmin dia akan selalu positif. Orang dia bukan mikirnya kenapa sih Allah biarin saya ada masalah. Loh, bukan Allah biarin Anda ada masalah. Allah yang takdirkan masalah itu menimpa Anda. Jadi tanyalah hubungan Anda dengan Allah, ya kan? Bukan nyalahin Allah. Kenapa Allah biarkan? Seolah-olah Allah nggak tahu. Lah, makanya ayatnya wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kalau dia yakin sama Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan mendapatkan hidayah. Justru dengan musibah dapat hidayah. Ya Allah, enggak selesai-selesai masalah dalam keluarga, malah rajin dia ke masjid. Ini pasti gara-gara saya enggak pernah sholat 5 waktu ke masjid. Ini jangan-jangan saya udah enggak pernah megang lagi Quran. Ini jangan-jangan saya enggak pernah zikir lagi. Ini jangan-jangan saya nyimpan dendam sama orang. Musibah mengundang hadirnya hidayah. Lanjut ayat 12. Wa atiullaha wa atiur rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Kalau kamu berpaling, maka ketahuilah tugas Rasul itu hanya menyampaikan kebenaran yang nyata. Balagh al-mubin. Enak sekali. Tugas Rasul, bahkan Rasul tugasnya bukan maksa. Tugasnya menyampaikan. Tugas kita nurut. Jadi kalau ada orang Islam nurut sekali, itu bukan karena dipaksa oleh Nabi atau dipaksa oleh Allah. Justru nurutnya karena kesadarannya. Maka tugas dai, tugas pendakwah, tugas aktivis dakwah adalah menghadirkan kesadaran, bukan ngomong terus, bukan ngajak terus, tapi dia wajib muhasabah diri. Kenapa ya? Ada orang nggak pakai ngomong tapi menyadarkan banyak orang. Bisa jadi karena yang bersangkutan teladan, sinkron ucapan dengan kelakuan.
Ada orang ngomong terus tapi nggak ada yang nurut, nggak ada yang ikut. Bisa jadi karena nggak sinkron. Omongannya indah, ucapannya manis, tapi kelakuannya iblis. Naudzubillah min dzalik. Gitu ya, rahimakumullah. Jadi nurut itu bukan karena paksaan. Sehingga kita ketika ngambil peran sebagai yang mengajak, muhasabah diri. Kenapa ya? Orang kok nggak terpengaruh, orang kok nggak berubah menjadi lebih baik. Jangan-jangan saya gagal menyampaikan dengan cara yang terbaik. Lanjut ayat 13. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak ada ilah selain Allah. Ilah sesembahan atau Tuhan atau apapun yang disembah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Dan kepada Allah lah orang mukmin itu bertawakal. Artinya begini, yang berhak untuk disembah itu hanyalah Allah, yang lain tidak berhak untuk disembah. Kalau dibalik berarti kita hanya berkewajiban nyembah Allah, kita tidak berkewajiban nyembah selain Allah. Yang jadi soal ini yang ngomong Allah langsung nih, ya kan? Idzan jadi tidak ada pilihan. Ini sifatnya bukan opsional. Bukan Anda selama Anda nyembah Allah Anda aman, walaupun Anda juga menyembah selain Allah. La, nggak ada pilihan. La ilaha illahu. Ini agak berat ini, karena biasanya enaknya itu, gampangnya itu Allah disembah, karir disembah, istri disembah, apalagi Pak, harta disembah, semua bisa disembah. La, Allah nggak mau diduakan. Allah maunya menjadi satu-satunya yang disembah. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Tawakal itu urusan hati dan perbuatan. Dari kata wakil, mewakilkan kepada Allah, yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengurusi urusan kita. Repot ini, Pak. Nih gini. Istri kita solehah, katakanlah begitu ya kan, terus kita berangkat kerja, terus kita merasa insya Allah anak-anak saya pasti aman lah, istri saya solehah. Itu langsung Pak, kalau dalam perspektif tauhid bisa dianggap sudah bertawakal kepada istri, tidak kepada Allah. Aman ini motor baru kok, bertawakal kepada motor. Mana mungkin, saya kan punya koneksi di mana-mana, bertawakal kepada keluarga besar. Alhamdulillah aman, baru check up, semua oke, nggak ada hipertensi, nggak ada darah tinggi, nggak ada diabetes. Bertawakal kepada hasil MCU, repot ya, urusan hati. Jadi urusan kita apapun itu baru kita boleh yakin hanya jika diarahkan ke Allah. Maka ucapkanlah, jangan ragu-ragu, aman. Kenapa tenang sekali Bang? Ada Allah. Ini yang kita lakukan kan benar, ini yang disuruh Allah ini. Insya Allah Allah tolonglah. Kok Anda tenang sekali, anak Anda udah berapa minggu ini Anda enggak nengokin ke pesantren? Lah saya sekolahkan anak saya ke sekolah Islam, saya jalankan perintah Allah. Saya pilih sekolah terbaik, ustadz terbaik, saya jalankan sesuai arahan Allah, guru terbaik. Saya yakin Allah akan tolong anak saya. Masya Allah. Anda begitu pedenya berkeluarga. Banyak orang gagal loh berkeluarga. Bismillah, saya berjuang mencari perempuan yang memenuhi kriteria Nabi. Saya nggak pernah ragu sama Nabi. Maka insya Allah Allah pasti tolong keluarga saya. Istri saya, menurut saya yang kerdil dan terbatas ini memenuhi 4 kriteria perempuan soleha yang pantas untuk dilamar dan nikahi. Masya Allah. Jadi jangan nyender, intinya begitu. Jangan nyender kecuali kepada Allah. Tamam? Lanjut. Ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Masyaallah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istrimu. Ada yang nanya ke saya, nih ibu-ibu nih nanya nih, Ustaz, maksudnya bapak-bapak harus banyak istrinya, kata gitu. Ibu-ibu dia terlalu sensitif kadang-kadang.
Maksudnya Allah ingin sampaikan ada min di situ, itu tidak semua pasangan bermasalah. Min azwajikum wa auladikum, di antara pasanganmu, di antara anak-anakmu ada yang musuh bagimu. Fahdharuhum, maka waspadai mereka. Wajib waspada, Pak. Benar kan? Bapak-bapak, mohon maaf nih. Ini kan perusahaan keren, canggih ya kan? Boleh nggak kerja ngasal, Pak? Nggak pakai kewaspadaan, nggak pakai kehati-hatian, pasti diomelin kan? Anda gimana sih? Ada standar sepatu, standar itu kayak kita mau mati aja. Kan canggih katanya, aman, semuanya super sensor, serba adaptif. Kalau ada apa-apa, mesin mati sendiri, penggerak mati sendiri, tetap aja kita disuruh amankan diri. Soheh, fahdharuhum, itu masalah kita tuh. Mentang-mentang merasa istrinya soleha, anaknya sekolah di sekolah agama, dicuek aja. Tetap terlambat bangun pagi itu soal besar. Walaupun anak hafiz 30 juz, tetap saja istri tiba-tiba melawan, tidak nurut kepada suami, nasihati walaupun dia seorang ustazah, ya kan? Fahdharuhum, bukan berarti memusuhi mereka, memata-matai mereka lah, tapi kewaspadaan itu wajib. Bahkan untuk hal-hal yang paling kita cintai sekalipun. Justru inilah prinsip modern. Apapun yang super canggih, yang harganya mahal, maka bertindaklah, bersikaplah dengannya dengan sangat hati-hati. Soheh, karena nggak ada jaminan. Tamam? Udah pabrik keren, produk keren, bahan baku keren, proses keren, semuanya super canggih, tetap aja ujung-ujungnya ada QC. Benar nggak, Bapak? Itu ngapain sih QC, nggak ada kerjaan? Lah, nggak begitu. Ayat ini, istri super solehah, katakanlah begitu, anak-anak super berbakti, fahdharuhum. Coba aja cek, siapa yang terjerumus akhirnya masalah keluarganya? Mereka yang buru-buru kepedean. Mana mungkin istri saya kejadian, mana mungkin suami saya kejadian, mana mungkin anak saya kejadian. Rahimakumullah. Tapi mereka yang waspada, mereka yang selalu hati-hati, termasuk terhadap dirinya sendiri, maka insya Allah pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang menarik di sini. Apa kata Allah? Masih di ayat 14. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau engkau maafkan, engkau tasfahu wa taghfiru, apa bedanya al-afu dengan as-safhu? Kalau al-afu, kita suka bilangnya afwan, itu artinya apa? Artinya menghapus rencana untuk memberi sanksi. Al-afu itu namanya, enggak ada sanksi. Jadi jangan bilang afwan ya, udah kita afwan minta maaf. Oh iya enggak apa-apa, tapi Anda kena sanksi ya. Itu bukan afwan namanya. Kalau sudah afwan enggak ada sanksi. Yang kedua, tasfahu, menghapus memori kesalahan, nggak ada dosa. Jangan cerita lagi ke orang, lupakan aja. Nah, ini ke keluarga. Jadi keluarga boleh saja pernah salah. Tugas kita mewaspadai, mengingatkan, meluruskan kembali. Tapi kemudian bukan untuk diberi sanksi, gimana sih? Tapi untuk dimaafkan. Nggak ada sanksi. Selama mereka sudah kembali ke jalan yang benar. Nggak ada dosa, bukan untuk diingat-ingat kesalahannya. Wa taghfiru, dan tutupi, jangan malah dicerita ke orang. Ini dulu nih anak saya ini dulu nggak bener. Janganlah, ya kan udah lewat, udah beres itu, mau usah cerita lagi orang. Coba bayangkan, bapak-bapak, merenung kita nih. 3 ini kita lakukan ke istri dan anak kita. Kita waspadai, kita urus mereka, kita bimbing mereka, kita didik mereka, kita biayai mereka. Tapi begitu ada kesalahan dari mereka, sebagaimana kita juga bisa salah, kita luruskan, kita ingatkan, kita perbaiki, dan kita selalu siap, nggak perlu ada sanksi. Kita selalu siap untuk tidak perlu ada dosa, nggak perlu menganggap nyimpen dendam. Kemudian yang ketiga, kita selalu siap untuk menutupi kesalahan mereka. Kira-kira bahagia nggak? Bahagia semua, rahimakumullah. Kenapa? Karena fa innallaha ghafurun rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abdullah bin Abbas, sahabat yang cerita, beberapa bapak-bapak itu pengen ikut hijrah sama Nabi. Istri anak-anak mereka nggak mau ayahnya hijrah.
Akhirnya si bapak-bapak itu nggak ikut hijrah. Begitu kemudian ada kesempatan hijrah, ada yang sebagian malah setelah Fathu Mekah pergi mereka ke Madinah, syok mereka. Ternyata yang dulu berhijrah mereka sudah hebat-hebat, sudah paham agama. Marah mereka. Kepada siapa? Istrinya, kepada anaknya. Turun ayat ini. Masya Allah. Ya, cerita lain lagi dari Abdullah bin Abbas. Namanya Auf bin Malik al-Ashja'i di kota Madinah. Juga gitu. Datang ngadu kepada Rasulullah, gimana ya, istriku orangnya begini, anakku begini. Turun ayat ini. Tamam. Apa yang menarik dari ayat ini Bapak? Kita pun paling dekat nih sama istri kita. Benar nggak? Ada nggak laki-laki lain lebih dekat ke istri kita dari kita, Pak? Ya nggak ada lah. Kita yang tidur bareng sama dia kan. Jadi aneh kalau jadi suami nggak bisa mendeteksi masalah pada istri. Tiap hari bareng. Begitu istri nggak benar yang disalahin orang tuanya, yang benar aja sih. Disalahin maknya, kampungnya, adatnya, nggak ada urusan. Lah kita kok sama istri kita? Maka deteksi. Ada nggak isu-isu, masalah-masalah, hal-hal kerikil kecil yang akan jadi kemungkaran? Segera koreksi di awal, maka insya Allah keluarga kita akan aman-aman aja. Yang jadi soal itu kita nggak sensitif ke istri, nggak sensitif ke anak, diem aja, merasa aman-aman aja, itu yang jadi soal. Kalau kita ihdar, kita waspada, insya Allah Allah jamin kok. Di sini orang disuruh maafin, berarti apa? Kalau kita selalu waspada, maka insya Allah kita dengan mudah bisa memaafkan, kita dengan mudah bisa mengampuni, kita bisa dengan mudah menutupi kesalahan mereka. Lanjut, rahimakumullah. Innama 15 amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Kenapa kalau istri anak-anak pakai min di antara? Karena enggak semuanya. Di antara istri, di antara anak-anak. Tapi kalau udah harta sama anak-anak itu langsung fitnah. Di atas kalau pasangan, karena nggak semua pasangan begitu, lebih sering lebih baik dan seterusnya. Tapi sababun nuzul, Nabi yang baca ayat ini ketika suatu hari Nabi sedang khutbah di depan sahabatnya. Nabi lihat Hasan dan Husain. Nabi turun dari mimbar, Nabi gendong mereka berdua. Nabi malah baca ayat ini. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Jadi Nabi nggak sanggup ngelihat dua cucunya berlarian, beliau kangen, beliau pengen gendong mereka, beliau gendong alaihi salatu wassalam. Beliau malah baca ayat ini. Pak, kebayang nggak Pak? Nabi saja begitu, masih mengingatkan diri beliau sendiri lah. Ada orang sekarang kalau anaknya dinasehati sama gurunya pakai marah-marah, ada kan? Malah gurunya dituntut biar dipenjara. Yang bener aja. Harusnya dia datang ke gurunya, Pak Guru, Bu Guru, terima kasih. Saya nggak sanggup, saya sibuk kerja, saya sibuk cari nafkah. Terima kasih sudah mendidik anak saya. Lain kali didik lebih baik lagi. Tapi jangan kenceng-kenceng lah pukulnya kalau dipukul kan. Ya, jadi rahimakumullah, ini ayatnya nih bahaya sekali kalau harta nggak diwaspadai dan anak nggak diwaspadai. Tapi secara otomatis begitu ada harta itu langsung harus dimaknai fitnah. Apa tuh fitnah? Ujian. Anak ujian. Artinya apa? Kita diuji. Bisa nggak menyelamatkan harta, menyelamatkan anak? Agar apa? Agar kita ke surga. Berapa banyak hari ini orang yang tadinya di trek yang lurus, gara-gara dapat harta lebih melenceng, gara-gara anak melenceng. Maka dari awal sajalah kita semua berharta, alhamdulillah. Dari awal begitu lihat harta lah, ini fitnah nih. Kalau saya nggak kendalikan, nanti saya malah terjerumus melalui harta ini. Ayat 16 rahimakumullah. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Ayat 16 ini seolah-olah kontradiksi dengan ayat lain yang berbunyi yang biasa dibaca oleh khatib pada saat sholat Jumat itu kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Malah sekarang ada ayat bunyinya bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupanmu. Ini yang benar ayat yang mana? Enggak mungkin ada kontradiksi dalam Al-Quran lah, sumbernya satu kok, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Yang terjadi menurut satu riwayat dalam tafsir itu, ketika turun ayat fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, sebagian sahabat itu merasa, waduh, bagaimana mungkin kita benar-benar bertakwa? Iya mungkin, tetapi tidak mungkin bisa terus-terusan bertahan
di posisi puncak ketakwaan. Kadang-kadang takwa kita menurun, ya kan? Sebagaimana al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu fluktuatif. Maka mereka adukan itu kepada Rasulullah SAW. Allah turunkan ayat ini, fattaqullah mastata'tum. Jadi benar, targetnya adalah haqqa tuqatih. Mulainya dari mana? Mulai dari mastata'tum. Tamam? Ngerti nggak Pak logikanya? Dia baru masuk SD nih, salah masuk kelas. Dia masuk kelas 6. Pingsan nggak? Pingsan lah. Dia pulang ke rumah, dibilang sama ayahnya, ayah aku pengen keluar sekolah ya. Loh kenapa nak? Aku nggak sanggup belajar pelajaran anak kelas 6. Lah kau salah masuk kelas, kan kelas 1, kenapa masuk kelas 6? Belajar aja pelan-pelan, nanti siap duduk di kelas 6. Itu maksudnya. Mulailah dari kesanggupan kita. Kita kerja juga begitu kan? Semua konsep ilahiyah itu diadopsi dalam kehidupan modern, Pak. Tetap pimpinan itu nggak keren kalau dia lompat jabatan. Pimpinan yang keren itu dia yang benar-benar berkarir dari awal. Dia tahu persis setiap jenjang pekerjaan itu dengan baik. Dialah yang hebat. Tamam? Maka lakukan apa kata Allah? Tenang saja, isma'u, terus dengarkan kebaikan. Jangan berpaling dari kebaikan. Yang kedua, ati'u, turuti Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, anfiqu khairan li anfusikum, berinfaklah. Masya Allah. Selama kita terus mendengarkan, berat tuh haqqa tuqatih, takwa yang sungguh-sungguh, takwa di puncak. Maka yang dilakukan adalah terus dengar, terus nurut, terus berinfak. Nah yang menarik nih di surah Taghabun ini, giliran infak Allah mengurainya panjang lebar. Masya Allah. Yang pertama, wa anfiqu khairan li anfusikum. Karena infak itu berat. Kalau cuma dengar kan enak, dengar aja. Ngantuk tidur. Ya kan? Nurut, ya nurut aja. Tapi begitu infak ngeluarin harta nggak gampang rahimakumullah. Maka Allah dalilkan, jangan berat, itu baik untuk dirimu. Luar biasa. Dalil pertama tentang infak sama sekali bukan tentang ayo bantu orang biar orang bantu kamu. Nggak ada. Kita pakai dalil itu sekarang kan, ente sih nggak pernah bantu orang, gimana ada orang mau bantu ente? Lah, itu bukan dalil ilahiyah itu, nggak penting. Itu namanya pamrih dan nggak baik sama sekali. Standar Allah tinggi sekali. Apa itu? Engkau berinfak, kelihatannya engkau memberi untuk orang lain, tapi sesungguhnya engkau sedang menumpuk pahala untuk dirimu sendiri. Masya Allah. Kalau udah begitu Pak, nggak ada yang bisa menghentikan infak kita. Orang yang nerima infak nggak taunya belagu. Ada yang gitu kan? Ngalami kita itu kan? Tadi minta-minta, begitu dikasih ajaib dia. Kita nggak terganggu sama sekali. Biarin aja, urusan dia sama Allah. Besok saya mau berbagi lagi, tapi kali ini cari orang lain lah, jangan orang gitu lagi kan? Tapi infak kita nggak bisa dihentikan oleh kelakuan si penerima. Kita nggak ada ngurus penerima. Nah, ini yang repot nih, banyak sekali orang rajin berinfak di awal, tapi dia terlalu baperan. Lah, Pak, nih ya, berapa? 100.000 saya kasih orang. Dia bilang, duit belum makan nih, kasih. Dia beli bir, khamr, mabuk dia. Saya pulang, loh, kok mabuk? Kata saya. Iya Ustaz, saya mau beli nasi padang nggak nemunya bir, mabuk aja lah. Kata dia. Perlu sakit hati nggak? Nggak usah lah. Pahala saya udah terukir indah di sisi Allah. Sempurna udah pahalanya, orang ngasihnya ikhlas kok. Nggak ada cerita-cerita ke orang, udah sempurna pahala. Lah kelakuan dia urusan dia sama Allah. Yang penting apa? Lain kali jangan dikasih lagi. Itu aja udah beres. Itu maknanya khairan li anfusikum. Jangan pernah berinfak mikir si penerima lah. Pendorongnya boleh. Yang menggerakkan kita bantu orang, kasihan. Itu normal, manusiawi kan? Tetapi begitu kita mulai memberi, langsung yang harus ada dalam pikiran kita, saya dapat pahala ini. Lupakan orang itu. Lupakan si penerima. Tamam? Lanjut. Wa may yuqashuhha nafsih, karena orang yang pelit itu faulaika humul muflihun. Orang yang dijaga dari kepelitan. Maksudnya orang yang dijaga oleh Allah sehingga dia tidak pelit, maka sesungguhnya merekalah orang-orang yang muflih. Artinya ini formula sederhana. Anfiqu khairan li anfusikum. Inilah prinsipnya. Insyaallah sepanjang hayat kita nggak akan pernah pelit untuk berinfak. Tamam. Lanjut ayat 17. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Lagi-lagi dalil kenapa berinfak. Kalau engkau pinjamkan Allah,
Masya Allah, bahasa yang digunakan oleh Allah SWT. Kalau kita nggak baca pelan-pelan Pak, kesannya kayak Allah butuh duit kan? Allah butuh pinjaman. Mana ada Allah butuh pinjaman? Tapi tuqridu, kalau engkau pinjamkan untuk Allah. Qardan hasanan yudha'if lakum. Apa yang Allah mau? Kaitannya dengan surah Taghabun. Dagang kan? Taghabun. Nanti di akhirat yang dulu dia berdagang di dunia dengan Allah, beramal soleh, maka dia terima hasilnya nanti. Investasi ketaatan di dunia, maka dia menikmati hasilnya di akhirat. Investasi keburukan di dunia, maka dia juga akan menikmati hasilnya di akhirat. Nah, makanya bahasanya bahasa dagang. Pinjamkan untuk Allah, nanti Allah lipat gandakan. Yudha'if lakum. Masya Allah. Bayangkan, jadi kalau yang pertama tadi baik untukmu, yang kedua di ayat yang ke-17 ini ternyata dilipat gandakan oleh Allah. Emang ada orang nggak pengen berlipat uangnya? Kita semua pengen berlipat kan? Bukan dilipat-lipat, tapi berlipat keuntungannya, sahih nilainya. Maka jangan lupa, ternyata salah satu fitur penting agar uang kita berlipat ganda adalah dengan cara infak. Wa yaghfir lakum. Ini yang paling luar biasa. Ternyata ada dosa yang tidak perlu beristighfar untuk dimaafkan. Ada banyak kesalahan langsung Allah maafkan gara-gara infak yang kita keluarkan. Kita nggak kuatkan istighfar terus, maka padukan dengan infak. Penutupnya rahimakumullah, alimul ghaibi wasyahadatil azizil hakim. Allah Maha tahu semua perkara gaib, Allah Maha tahu semua perkara yang terlihat, Allah Maha perkasa, Allah Maha bijaksana. Mudah-mudahan rahimakumullah surah At-Taghabun sudah khatam, kita semua Allah berikan kemampuan untuk punya tabungan yang banyak untuk akhirat. Bayangkan aktivitas kita ini adalah aktivitas investasi. Masya Allah. Pasti kita nggak pengen menyia-nyiakan waktu, nggak pengen menyia-nyiakan kesempatan, pasti akan terlihat sibuk, ya kan? Investor dia pasti sibuk. Ngapain? Pertama sekali melihat, membaca peluang, Pak. Maka bacalah peluang. Dari mana informasinya? Dari Allah, dari Nabi. Ada banyak hal-hal sederhana yang hadis pernah kita sampaikan di sini. Kata Nabi sepulang dari Isra Mi'raj dalam sebuah riwayat, aku sungguh melihat ada seorang laki-laki duduk di dalam surga hanya gara-gara menyingkirkan satu duri dari jalanan. Sesederhana itu amalnya, tapi sebesar itu pahalanya. Itu namanya investasi yang sangat menguntungkan. Ada banyak hal-hal kecil dalam hidup ini, kayak yang tadi, memaafkan, melupakan sanksi, kembali berjabat tangan, menutupi kesalahan. Itu semua adalah investasi kebaikan yang bisa kita lakukan di dunia ini. Dan khusus di surat Taghabun ini, di ayat-ayat terakhir, Allah mengulas dengan panjang lebar dan sangat detail tentang pentingnya berinfak. Bukankah harta hari ini, Pak, kalau misalnya diadakan, bahkan di masjid-masjid itu yang saya lihat, diadakan acara investasi syar'i atau investasi syariat, coba aja Bapak iseng bikin iklan kajian investasi berbasis sistem ekonomi syariah. Wah, itu yang hadir membludak, Pak. Apalagi yang dihadirkan adalah orang yang beneran udah berhasil. Nah, kita rubah, bikin kajian lain lagi, namanya apa? Investasi akhirat. Lebih banyak mana hadirinnya? Lebih banyak investasi berbasis ekonomi syariah. Nah, ini ayat-ayat yang ada di penghujung surah At-Taghabun ini mengingatkan kita bahwa iman itu harusnya menyadarkan kita sesungguhnya investasi akhirat itulah investasi yang tidak mungkin rugi. Satu-satunya investasi. Syaratnya sederhana tapi berat. Apa itu? Hati. Jangan pernah berbuat baik bukan hanya karena Allah. Jadi nggak cukup. Ada kan orang bilang, iya saya berbuat baik karena Allah dan karena lah. Kita kejar puncaknya saja. Yang terbaik berbuat baik tok karena Allah. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Dari kata khalas. Kita singkirkan semua yang khalas itu kan artinya udah beres. Kita beresin semua yang lain. Nggak ada target lain, nggak ada niat lain, nggak ada cita-cita lain. Cita-citanya ridha Allah tok. Berkeluarga begitu, berkarir begitu, seperti bapak-bapak sedang berprofesi begitu. Ini karena Allah suruh saya kerja ini. Tapi Anda profesional, Nabi suruh saya profesional. Masya Allah, rahimahullah. Bayangkan kalau motivasi kita sudah akhirat,
maka kehidupan ini pasti akan sangat luar biasa di semua aspeknya. Demikian kajian kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.